Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sekarang mari coba kita ikuti bagaimana proses insan tadi yang direpresentasikan oleh Adam menjadi seorang khalifah. Bagaimana prosesnya? Jadi kebanyakan kita ini mengambil cerita Adam secara antropologi, membahas Adam itu secara antropologi, sehingga terjadilah perdebatan apakah Adam ini manusia pertama, ya kan? Apakah bukan? Nah, Quran, Adam berbicara tentang Adam itu bukan dari sisi kemanusiaannya, tapi dari sisi kekhalifahannya gitu loh. Jadi Adam yang kita bahas di sini adalah bukan sisi kemanusiaannya, tapi proses dia menjadi seorang khalifah. Gitu ya, bukan dari sisi kemanusiaannya nih. Bukan secara antropologi kita bahas secara risalah. Paham ya? Jadi si insan tadi diproses Allah itu dimulai dari ayat 30 tuh kan. Saya nggak bacakan ayatnya, saya ambil kesimpulannya saja ya. Tapi sahabat-sahabat ya silakan baca ayatnya, silakan sambil baca nanti biar bisa ngerti kesimpulannya gitu kan. Ini yang saya sampaikan kesimpulannya. Berarti khalifah ya. Di ayat Al-Baqarah ayat 30, khalifah adalah status atau predikat yang harus dicapai, bukan insan. Awas, insan bukan status kita, bukan predikat kita, tapi khalifah inilah yang akan menjadi status atau predikat kita. Nah, di ayat 31 diteruskan lagi. Bagaimana prosesnya? Mengilmu Allah dulu. Wa alama adamal asma'a kullaha tuh. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda itu secara keseluruhan. Jadi ada proses keilmuan. Itu proses awal seorang khalifah. Tidak ujuk-ujuk Allah menciptakan Adam, juk langsung jadi khalifah. Enggak, ada prosesnya gitu loh. Proses awalnya adalah mengilmui ilmu Allah. Di ayat 32 ini dikatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Si malaikat menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi yang disebut ilmu itu, ilmu yang diajarkan kepada Adam itu adalah ilmu yang dari Allah. Yang disebut ilmu adalah hanya yang diajarkan Allah. Awas. Yang tidak diajarkan Allah berarti bukan ilmu. Lewat apa? Lewat kitabullah. Nah, itu. Di ayat 33-nya, ini calon khalifah harus mampu mengajarkan ilmu Allah. Itu kata Allah kan, ya Adam, ambi'uhum bi asma'ihim. Beritahu kepada mereka nama benda-benda ini. Ini adalah Adam, ilmu yang didapatnya tadi diajarkannya kembali. Nah, jadi calon khalifah harus mampu mengajarkan ilmu Allah. Gitu kan. Di ayat 34-nya, nah ini pengakuan. Ya kan, malaikat mengakui. Pengakuan kepada ulama Allah. Iblislah yang tidak mengakui. Gitu. Iblis yang tidak mengakui. Proses kedua, ya kan, setelah ilmu diperoleh dan mampu mengajarkannya, di ayat 35, proses kedua calon khalifah harus mampu, harus berjemaah. Harus berjemaah. Itu makanya dia punya pasangan. Sekaligus untuk mempraktekkan ilmu atau teori yang sudah dikuasai. Ya. Dan jemaah harus memiliki wadah. Itulah yang digambarkan dengan jannah itu. Jadi jannah itu adalah wadah, bukan jannah di sini bukan diartikan surga,
Ya kan, yang nanti katanya Adam turun dari langit. Oh enggak, bukan. Ini wadah. Jadi jannah mas ini adalah wadah. Karena hidup secara sosial harus dimulai penerapan undang-undang. Nah, gitu. Selanjutnya di ayat 36. Nah, ada goncangan ya. Ada goncangan atau godaan atau kendala yang datangnya dari sifat setan atau iblis. Indikatornya bisa dilihat ayat 34 tadi kan, Astakbar itu kan. Juga bisa dilihat di surah Al-Araf ayat 12. Yang enggan, aba, dan superiority complex, terpengaruh oleh dimensi setan, mengakibatkan tak lagi nikmatnya hidup berjemaah dan damainya lembaga. Dalam ayat disebut fa'akhrijuhuma mimma kana fi, maka keluarlah, hilanglah dari keduanya segala yang ada di dalamnya. Itu proses ketiga, ya kan, di ayat 37 harus punya jalan keluar dari keterpengaruhan atau keterjebakan kondisi zulumat hingga menjadi zolimin lewat sadar dan taubat. Nah, sebagai manifestasi iman pada Allah yang penuh wafur dan senantiasa rohim. Nah, ini proses ketiganya itu. Jadi tidak terpuruk dalam kondisi zulumat tadi, ya. Tidak terpuruk dalam keterpengaruhan dimensi insan tadi, gitu. Jadi harus punya jalan keluar. Nah, di ayat selanjutnya katakan ihbitu minha jami'a, pergilah kalian semuanya dari tempat tadi. Nah, disinilah mulailah perjalanan khalifah sebagai Abdullah yang telah datang dan matang ilmu, teori, dan praktikumnya, bahkan lengkap dengan pengalaman pahit getir, salah, benar, hingga sadar akan kebolehan dan keterbatasan. Nah, ini boleh dibaca juga di surah Al-Araf ayat 25 dan Toha 123 ya, kompilasi ayatnya. Nah, ketika Adam dan Hawa, ya, orang menyebutnya Hawa, padahal sebenarnya mah itu kata Hawa tidak ada di Quran. Tidak pernah disebutkan identitas untuk istri Adam itu namanya Hawa, nggak ada. Allah memakainya, menggunakannya dengan istilah zaujud, bukan Hawa ya, bukan. Karena Hawa itu sebenarnya sebuah leksikal yang negatif. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada kitab jangan menggunakan istilah itu harusnya. Nah, kesimpulan dari keseluruhan alur qasas Adam ini semakin menjelaskan betapa akurat dan standarnya penjelasan Al-Quran di surat Toha ayat 115 tersebut, yang jelas-jelas merinci arti insan atau dimensi nasia yang dialami oleh Adam dalam prosesnya. Dalam proses kekhalifahan Adam itu banyak terjadi kan fenomena, mulai di adanya goncangan, mengalami zulumat, akhirnya menemukan jalan keluar. Nah, itu semua adalah dimensi nasia yang dialami oleh Adam dalam prosesnya. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.